pengisian, keduanya dapat diakses melalui tautan terkait. Daftar hadir tersebut beserta postes yang akan kami jadikan dasar pemberian sertifikat di akhir pelatihan. Untuk postes akan berisi 25 soal dengan sumber soal dari masing-masing materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Izin untuk menambahkan, terdapat juga evaluasi kegiatan yang sudah terlampir pada tautan terkait. Kami mohon para peserta untuk mengisi unit kerja pemberi penyuluhan dengan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, kemudian memilih KPP Pratama Kendari. Selain sertifikat yang dimaksud, akan ada penghargaan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan nilai terbaik yang diukur dari hasil postes dikolaborasikan dengan tingkat keaktifan peserta. Kami akan memilih 3 peserta terbaik yang akan kami umumkan kemudian, di mana untuk peserta akan mendapatkan piagam atau sertifikat penghargaan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Mohon izin, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang Pembina Pelaksanaan Anggaran 1 Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan yang kami hormati pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, dan para tamu undangan yang berbahagia yang berkesempatan hadir melalui aplikasi Teams Meeting. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, Rabu 12 Maret 2025, kita dapat hadir bersama untuk mengikuti acara workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi Wakatobi Triwulan 1 tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan selain dalam rangka silaturahmi, juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan terkait pengelolaan keuangan perbendaharaan tingkat instansi dan juga berbagi informasi terkini dengan hal yang berkaitan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang berkenan hadir dalam kegiatan pagi ini secara daring melalui Teams Meeting. Pada pagi hari ini, izinkan saya, Hani Sukma, untuk memandu acara ini hingga penghujung acara. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan agar acara ini dapat terselenggara dengan lancar, marilah sejenak kita bersama memanjatkan doa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti bersama sesi materi yang sangat menarik dan tentunya sangat penting bagi kita semua, yakni materi terkait kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Sesi akan berlangsung selama 60 menit yang akan disampaikan oleh penyuluh pajak ahli Pratama dari KPP Pratama Kendari, Bapak Hasbullah Akhiri, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Untuk itu, pada Bapak Hasbullah Akhiri, kami silakan. Tes, apa suara saya terdengar dengan jelas? Pak, izin Pak, suaranya sedikit kecil, belum masuk sepertinya. Tes, belum ya? Tes, terdengar? Siap, terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pejabat di lingkup Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati dan kami banggakan para pejabat bendahara PPK PPSPM di lingkup Kanwil Sulawesi bagian Tenggara. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Peraturan PMK 59 tahun 2022 tentang kewajiban pajak instansi pemerintah. Mohon izin saya share screen materi dulu.
Sudah terlihat ya materinya, Bapak Ibu semua? Ya, sudah, Pak. Oke, baik. Kita awali dengan pantun terlebih dahulu. Pajak itu bukan beban, tapi investasi untuk masa depan. Bayarlah dengan hati senang, kendari maju, warga pun senang. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah yang tertuang di dalam PMK 59 tahun 2022. Ini merupakan pengembangan dari aturan sebelumnya, yakni PMK 231 tahun 2019. Baik terkait dengan tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, pengukuhan, dan pencabutan PKP, serta bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Adapun latar belakang dari adanya PMK 59 ini, yakni berdasarkan Perpres Presiden nomor 1 tahun 2022 bahwa bagaimana kita bisa menggunakan produk dalam negeri serta cinta produk dalam negeri dan mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan dan efisien melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Sehingga dengan adanya PMK ini mengakomodir transaksi secara elektronik melalui marketplace maupun retail daring pengadaan. Ini kalau di Kementerian Pendidikan biasanya melalui SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan. Sehingga tujuan utama dari adanya PMK ini bagaimana memberikan kepastian hukum bagi instansi pemerintah yang akan melakukan belanja baik itu barang maupun jasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, sehingga akan mengikuti dengan era globalisasi perkembangan zaman terkait dengan transaksi perdagangan e-commerce. Yang kedua adalah bagaimana kemudahan dalam pembayaran atas belanja barang dan jasa yang sebelumnya di dalam aturan di PMK 231, kartu kredit pemerintah ini hanya tersedia bagi instansi pemerintah pusat. Dengan adanya PMK 59, memberikan adanya konvergensi atau keselarasan antara kartu kredit pemerintah yang tidak hanya bagi pemerintah pusat tapi bagi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah desa. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mendukung gerakan nasional non tunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak baik di tingkat pusat, daerah maupun desa dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Selanjutnya pokok aturannya adalah adanya mekanisme transaksi yang sebelumnya masih dilakukan secara langsung melalui toko, sekarang bisa dilakukan transaksi itu secara e-commerce melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, sehingga adanya marketplace atau retail daring pengadaan yang akan menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam hal ini instansi pemerintah, sehingga akan memudahkan dalam bertransaksi di dalam aplikasi, baik itu misalnya di Tokopedia, di Shopee, Sipla, dan aplikasi layanan lain yang sudah terhubung dengan sistem informasinya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakan transaksi dengan kartu kredit pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun dalam pengelolaan dana desa, dengan perlakuan transaksi yang sama. Nah, ada beberapa sistematika dalam pengaturan PMK 59 ini yang dimulai dari judul terkait dengan perubahan PMK 231, kemudian dari segi pasal per pasal yang akan kita bahas di slide-slide selanjutnya, yang pada intinya kebanyakan ada beberapa perubahan redaksional terkait dengan penggunaan kartu kredit pemerintah, kemudian transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, dan terkait dengan pemberlakuan PMK ini yang mulai berlaku di tahun 2022. Sebagai definisi awal terkait dengan instansi pemerintah ini sesuai dengan pasal 1 angka 18 PMK 59 bahwa instansi pemerintah
itu terdiri dari instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang pada dasarnya mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Sehingga kalau di dalam sistem perpajakan mereka harus memiliki DPA atau DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran, untuk dapat menjalankan kewajiban dalam hal ini memperoleh nomor pokok wajib pajak. Jadi seperti yang sudah sempat disinggung tadi bahwa kita harus memiliki daftar isian pelaksanaan anggaran, di mana pada tahun 2019 di tahun 5 tahun yang sebelumnya kita pernah melakukan penghapusan NPWP untuk beberapa NPWP yang cabang yang tidak memiliki DIPA sendiri, kemudian diwajibkan untuk mendaftarkan kembali ke kantor pelayanan pajak. Dalam hal ini yang wajib mendaftarkan diri adalah yang memiliki DIPA yang dilakukan oleh baik itu di tingkat pusat oleh instansi pemerintah pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Kalau di tingkat daerah itu instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Begitupun di tingkat desa, yakni berdasarkan keputusan kepala desa di tingkat perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, di sini diberikan NPWP di tempat kedudukannya dan tidak terdapat NPWP cabang. Sehingga biasanya kalau beberapa sekolah dia dipusatkan di Dinas Pendidikan. NPWP ini digunakan oleh KPA, PPSPM atau bendahara maupun kepala urusan keuangan untuk menjalankan aktivitas perpajakannya. Nah, kedepannya dengan adanya Korteks juga, di Korteks ini instansi pemerintah dapat melakukan kewajiban perpajakannya menjadi lebih mudah karena digabungkan dalam satu aplikasi, baik itu dalam pembuatan billing di menu pembayaran, kemudian di menu EBUPOT itu ada pembuatan bukti potong, baik itu pembuatan bukti potong aduannya, pembayaran bulanannya, maupun untuk pembuatan bukti potong bagi pegawai tidak tetap. Itu langsung di dalam satu aplikasi. Dan untuk pelaporan SPT masa dilakukan juga melalui aplikasi Korteks di menu pelaporan. Sehingga dengan adanya aturan ini, maka hanya yang memiliki DIPA yang dapat diterbitkan NPWP. Nah, kemudian bagi instansi-instansi yang memiliki DIPA tapi belum memiliki NPWP, maka bagi KPP Pratama Kendari, dalam hal ini AR, dapat menerbitkan jabatan NPWP tersebut berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggarannya. Nah, dalam hal ini juga ada aturan terkait dengan PKP, yakni bagi instansi pemerintah sesuai dengan aturan di tahun 2013 masih merujuk ke aturan lama di PMK 197 bahwa bagi instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kecuali pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau dia masuk kategori adanya penyerahan di atas 4,8 miliar, maka dapat dikukuhkan sebagai PKP instansi pemerintah tersebut, sehingga dia dapat membuat faktur dan dapat melaporkan PPN. Dalam hal tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha instansi pemerintah tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka instansi pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah. Sehingga yang menjadi acuan adalah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahanya. Nah, kalau sekarang dalam aturan Korteks, bagi wajib pajak cabang yang PKP, nanti seluruh terkait dengan kewajiban pelaporannya itu sudah diserahkan kepada pusat. Sementara untuk masing-masing cabangnya, dia hanya dapat diberikan assign draft, dalam hal ini dapat membuat bukti potong dan dapat membuat billing. Adapun untuk kewajiban pelaporannya diserahkan kepada badan pusat atau instansi pusatnya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dalam hal ini sudah dihapus misalnya NPWP cabangnya, maka dapat
meminta draft atau assign drafters di dalam aplikasi Cortex dari instansi pemerintah pusat. Nah, adapun permohonan lain yang dapat diajukan melalui Cortex, dalam hal ini ke KPP terdaftar atau langsung melalui aplikasi, karena dengan adanya Cortex 70% layanan itu diselesaikan melalui aplikasi masing-masing, yakni dapat dilakukan permohonan atau secara jabatan untuk perubahan data, dalam hal ini kalau ada perubahan alamat misalnya, atau perubahan data penanggung jawab, dalam hal ini bendahara atau kepala KPA-nya ada perubahan, dapat diajukan perubahan data ke KPP terdaftar. Atau pemindahan tempat terdaftar, misalnya ada perubahan kecamatannya, kelurahan, atau domisilinya, maka dapat diajukan pemindahan tempat terdaftar. Begitupun juga ketika sudah tidak beroperasi, dapat diajukan penetapan sebagai wajib pajak non-efektif agar tidak lagi menjalankan kewajiban pelaporannya. Dan ada juga terkait dengan penghapusan NPWP, dalam hal ini ketika perusahaan atau instansi tidak beroperasi, pembubaran karena penggabungan, tidak mendapat alokasi anggaran atau sebab lain yang disampaikan oleh penanggung jawab dan dilampirkan dengan laporan terkait dengan penghapusan NPWP sebagai syarat yang dapat diajukan ke kantor pelayanan pajaknya. Kemudian terkait dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah, yakni untuk seluruh instansi wajib memotong dan memungut atas setiap pembayaran objek untuk wajib potong dan wajib pungutnya. Di antaranya yang pertama pasal 4 ayat 2, yakni ini terkait dengan jasa konstruksi, terkait dengan PPh final, itu ada di pasal 4 ayat 2, termasuk terkait sewa tanah dan bangunan. Yang kedua adalah PPh pasal 22, ini terkait dengan belanja barang di atas 2 juta. Kemudian pasal 15, ini terkait dengan pelayaran dan penerbangan dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian PPh pasal 23, ini terkait dengan jasa atau sewa selain tanah dan bangunan. Kemudian PPh pasal 21, ini terkait dengan belanja gaji pegawai, dan PPh pasal 26, ini terkait penghasilan yang terutang di luar negeri. Di mana dalam hal ini instansi pemerintah itu harus membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang dapat berupa bukti penerimaan negara, kemudian bukti pungut sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh. Dalam hal ini ketika kita belanja melalui marketplace, maka nanti mereka akan membuatkan bukti potong, di mana bukti potong tersebut dapat dipersamakan bagi si instansi pemerintah sebagai pengganti PPh, bagi si dalam hal ini penjual yang bertransaksi melalui marketplace dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. Sehingga dengan belanja melalui marketplace, pada dasarnya nanti kewajiban pembuatan bukti potong dan pelaporan akan diserahkan melalui marketplace. Itu kemudahan yang diterima bagi belanja melalui marketplace, dalam hal ini melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Adapun pokok perubahan dari PMK 2019 yang di 231 ke PMK 59 ini, ada beberapa aturan yang mengubah dan menambah, yakni yang pertama terkait dengan pembayaran pengakuan utang persewaan tanah dan bangunan yang sekarang menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Jadi terkait undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, sehingga aspek perpajakan yang masuk kategori pemerintah daerah tidak lagi masuk dalam kategori perpajakan di pusat. Dalam hal ini tidak diampu lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dihapus di dalam PMK 59. Yang kedua, di dalam PMK 231 yang berubah di dalam PMK 59 ini karena belum mengatur terkait dengan transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, sehingga lebih ke redaksionalnya, yakni pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain, dalam hal ini sistem informasi pengadaan, yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Dalam hal ini yang melakukan pemungutan adalah
pihak lain atau marketplace yang sebagai tempat bertransaksi elektronik tersebut. Adapun kewajiban PPh ini yang dibayarkan oleh pihak lain atas persewaan tanah dan bangunan, itu dia pajaknya 10%. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan PPHTB, itu kalau yang bersifat komersil 2,5%. Kalau terkait dengan rumah susun sederhana itu 1%. Kalau untuk yang terkait untuk kepentingan negara komersil, misalnya Bapak Ibu bertransaksi dengan penjual untuk kepentingan menambah terkait dengan lokasi untuk pemerintahannya, bangunan pemerintahannya, maka itu PPHTB-nya 0%. Ada juga usaha jasa konstruksi. Ini PP 9 tahun 2022. Itu nanti kita akan jelaskan bagaimana terkait dengan pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi, dan konstruksi yang terintegrasi. Lalu yang keempat ada hadiah undian, itu masuk di PPh pasal 4 ayat 2, dan terkait dengan UMKM yang dapat menunjukkan esket PP 55 atau PP 23 bagi yang masuk kategori peredaran bruto tertentu dengan omset di bawah 4,8 miliar. Itu 5 komponen yang masuk di dalam aturan PPh pasal 4 ayat 2. Adapun pengecualian dari PPh final pasal 4 ayat 2 ini tidak dilakukan pemotongan apabila pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu di mana orang pribadi ini berpenghasilan di bawah PTKP. Walaupun dia berpenghasilan di bawah PTKP, tapi kalau dia berprofesi sebagai PNS, biasanya akan ditolak. Kemudian OP atau badan dalam rangka bangun guna serah atau bangun seraguna atau pemanfaatan BUMN. Dan objek pajak atau badan yang bukan subjek pajak. Itu dikecualikan dari pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian tadi yang terkait dengan pembayaran atas jasa penginapan serta akomodasinya. Nah, itu masuk di kategori pajak daerah sehingga tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan bangunan. Karena terkait sewa tanah dan bangunan ini masuk di kategori pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Lalu adanya pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain yang telah dipungut PPh pasal 22. Jadi ketika belanja di marketplace, maka pemotongan PPh pasal 4 ayat 2-nya tidak dilakukan pemungutan karena sudah dipotong PPh pasal 22 oleh pihak lain di dalam marketplace. Ini sebagai contoh terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 di mana PTY ini menyediakan service charge terkait dengan keamanan, kebersihan, dan perbaikan atas gedung Menara Mulia sebesar 20 juta. Kemudian PTX menyewakan gedung senilai 700 juta kepada Dinas KLM. Jadi Dinas KLM sebagai instansi pemerintah itu menyewa gedung dari Menara Mulia senilai 700 juta. Sehingga komponen perhitungannya itu tidak hanya terbatas pada unsur sewanya, tapi masuk juga terkait service charge-nya. Jadi 720 juta dikali dengan 10% terkait dengan sewa tanah dan bangunan tersebut. Sehingga nantinya instansi pemerintah akan menyetor pajaknya atas nama instansi senilai 72 juta dari hasil sewa gedung di PTX tersebut yang akan disetor oleh Dinas KLM. Termasuk bangun guna serah untuk pembayaran berkala, penyerahan sebelum bangun guna serah berakhir, dan penyerahan saat BGS berakhir, serta pembayaran lain terkait dengan BGS. Ini masuk kategori untuk persewaan PPh pasal 4 ayat 2. Lalu untuk pengalihan tadi untuk tujuan pemerintah 0%, rumah sederhana biasanya yang untuk tipe 36 itu 1%, kemudian untuk komersil lainnya bukan tujuan pemerintahan dan bukan rumah susun sederhana tetap 2,5%. Ini disetor atas nama rekanannya. Dalam hal ini atas nama penjual penyetorannya. Berdasarkan harga pasar, pengecualian pemotongan PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini
dikecualikan ketika dapat menunjukkan fotokopi surat keterangan bebas dari kantor pelayanan pajak terdaftar. Kemudian ada terkait dengan jasa konstruksi yang mulai berlaku di tanggal 21 Februari 2022. Nah, di sini ada aturan terkait dengan pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi, dan pekerjaan konstruksi yang terintegrasi yang mulai berlaku di tanggal 21 Februari. Sehingga ada pengembangan aturan terbaru yakni pekerjaan konstruksi terintegrasi, yakni gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi. Bagi yang memiliki sertifikat 2,65%, bagi yang tidak bersertifikat itu tarifnya 4%. Jadi kita melihat dari sertifikasi kualifikasi usahanya dari yang memegang tender perusahaannya. Baru dikenakan pajak sesuai aturan di dalam PP 9 tahun 2022. Yang nanti akan disetor atas nama dinasnya, yakni misalnya dinas KLM, nanti akan memotong pajak sesuai dengan sertifikasinya, dan rekanan dalam hal ini perusahaan tersebut akan mendapatkan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. Perubahan tarifnya itu bisa dilihat di dalam PP 9 tahun 2022, di mana aturan terbarunya yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, di dalam aturan PP 9 itu tertuang dengan tarif barunya 2,65%, bagi yang tidak memiliki sertifikat tarifnya 4%. Kemudian terkait dengan hadiah undian, ini juga masuk komponen PPh pasal 4 ayat 2 yang diterima setor atas nama dinas, yakni jumlah brutonya dikalikan dengan 25% atas hadiah undian tersebut. Nanti penerima dalam hal ini orang pribadi akan mendapatkan bukti potong. Kemudian terkait PPh pasal 4 ayat 2 juga, yakni ketika kita bertransaksi dengan perusahaan yang masuk kategori UMKM, misalnya CV, PT yang masuk kategori UMKM dengan masa manfaat kalau selain PT yakni 4 tahun, kalau untuk PT 3 tahun, kalau orang pribadi itu masa manfaatnya 7 tahun, yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Ketika dia mampu menunjukkan esket PP 55 atau esket PP 23 tahun 2018 dari kantor pelayanan pajak terdaftar, maka dia tidak dipungut PPh pasal 22 yang 1,5%, tapi dia dikenakan PPh final yang 0,5% ketika mampu menunjukkan esket PP 55. Ketika tidak ada esket PP 55 ini, maka wajib pajak UMKM tersebut tetap terutang PPh 22 1,5%. Atas pembayaran PPh final yang 0,5% bagi yang mampu menunjukkan esket tersebut, maka dianggap sebagai pelunasan pajak bulanannya yang dapat dihitung sebagai peredaran bruto atas usahanya untuk dilaporkan di dalam pelaporan SPT tahunan usahawan. Nanti yang rekanannya itu akan mendapatkan bukti potong pelunasannya. Kemudian ada terkait dengan selain PPh pasal 4 ayat 2, ada terkait PPh pasal 15. Ini jarang terjadi ya Bapak Ibu, kecuali ketika kita bertransaksi terkait dengan pelayaran dan penerbangan dalam negeri. Nah, pokok perubahannya hampir sama dengan aturan sebelumnya terkait dengan redaksional pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui pihak lain yang telah dipungut PPh pasal 22. Jadi ketika sudah dipungut PPh pasal 22 di dalam marketplace yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan, maka selain tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2, juga tidak dipungut PPh pasal 15. Nah, jadi kewajiban PPh-nya ini terdiri dari PP pelayaran dalam negeri, baik itu di dalam negeri maupun antar Indonesia ke luar negeri, dari luar negeri ke dalam negeri maupun ke luar negeri sesama luar negeri, maka dia tarifnya adalah 1,2% dan bersifat final. Kalau WP penerbangan dalam negeri itu khusus charter, domestik itu dan dari dalam ke luar negeri bersifat tidak final, tarifnya 1,8%. Sementara WP pelayaran luar negeri itu tarifnya 2,64% dan bersifat final. Ini disetor atas nama dinas dan rekanan mendapatkan bukti potong. Lalu untuk PPh pasal 21 ini juga di dalam
PA59 memiliki beberapa perubahan baik secara redaksional maupun pengecualian terkait dengan sistem informasi pengadaan. Jadi ketika WP mampu menunjukkan terkait dengan fotokopi surat keterangan bebas, maka wajib pajak tersebut tidak terutang PPh 21. Yang kedua, SKB Potput PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari Potput. Kemudian pembayaran dengan mekanisme uang persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah melalui pihak lain dalam SPP yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Jadi ketika sudah dipungut PPh pasal 22 tidak dipungut PPh pasal 21, khusus yang bertransaksi melalui marketplace atau retail daring pengadaan. Nah, di sini di tahun 2024 kemarin dengan terbitnya PMK 168 ada beberapa perubahan terkait dengan aturan PPh pasal 21. Selama ini ketika kita menghitung terkait dengan penghasilan bulanan pegawai, kita perlu memperhitungkan seluruh komponen dari penghasilan brutonya, dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun untuk mendapatkan penghasilan neto, baru dikurang PTKP, baru dikali tarif pasal 17 disetahunkan lagi, baru dibagi 12. Nah, itu kan agak sedikit rumit. Nah, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mempermudah dalam hal perhitungan pajak PPh pasal 21-nya. Yakni untuk pegawai tetap dengan adanya tarif efektif rata-rata, dia akan menyesuaikan dengan PTKP-nya. Apakah dia masuk kategori Ter A, Ter B, atau Ter C. Nah, kemudian nanti langsung dikalikan dengan tarif sesuai dengan klasifikasi ternya. Sehingga akan memudahkan wajib pajak tidak perlu menghitung seluruh komponen penghasilannya. Cara yang paling mudah adalah ketika wajib pajak akan menghitung dengan menggunakan kalkulator.pajak.go.id. Bapak Ibu tinggal masukkan berapa penghasilan brutonya, kemudian dia masuk kategori PTKP TK0, TK1 sampai K3. Nanti setelah itu ketika kita klik hitung maka pajak bulannya otomatis terhitung. Begitupun kita menghitung pajak tahunannya menggunakan kalkulator.pajak. Intinya yang berubah di dalam PPh pasal 21 ini, yang pertama terkait pegawai tetap untuk penghasilannya. Untuk masa pajak Januari sampai dengan November, kita tetap menggunakan ter bulanan dikalikan dengan penghasilan brutonya. Adapun masa pajak akhir tetap akan disetahunkan, diperhitungkan seluruh penghasilannya, baru dikurangi dengan yang sudah dibayar dari Januari sampai dengan November. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut harus dikembalikan oleh instansi pemberi kerja. Sehingga pelaporan SPT tahunan dari pegawai tersebut seharusnya nihil karena sudah dilakukan pemotongan oleh instansinya. Nanti instansi yang akan melakukan kompensasi apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak. Jadi kalau untuk aturan di masa pajak Desember tetap menggunakan tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan setahun. Adapun untuk anggota Dewan Komisaris, dia setiap masa pajaknya dari Januari sampai dengan Desember tetap memperhitungkan berdasarkan ter bulanannya. Untuk pegawai tidak tetap, dalam hal ini kalau misalnya sebagai honorer atau tukang yang menerima upah borongan, nah ketika dia tidak dibayar bulanan, dalam hal ini harian, ada PTKP hariannya. Misalnya kalau dia dibayar antara 0 sampai 450.000, maka tidak terutang pajak, dalam hal ini 0%. Nanti 450.000 sampai dengan 2.500.000 per hari, maka terutang sebesar 0,5% dari penghasilan brutonya dikali ter harian. Ketika dia dibayar harian tapi di atas 2.500.000 per hari, misalnya tenaga ahli, maka nanti ada fasilitas pengurang 50% dari penghasilan brutonya baru dikali tarif pasal 17 yang progresif. Ketika sampai dengan 60 juta, maka baru dipotong 5%. Begitupun seterusnya. Kalau dibayar bulanan untuk pegawai tidak tetap, misalnya honorer, tukang, tenaga ahli, maka dia menggunakan tarif ter bulanan untuk setiap masa pajak dari Januari sampai Desember. Kalau bukan sebagai pegawai menerima honor, masih menggunakan aturan yang lama. Begitupun dengan peserta kegiatan, misalnya Bapak Ibu selaku PNS menerima uang pengganti transport.
Nah, dia dari penghasilan brutonya dikali dengan tarif pasal 17. Begitupun untuk peserta program pensiun maupun mantan pegawai menggunakan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan brutonya. Sehingga dengan adanya PMK 168 ini mengklasifikasikan tarif efektif rata-rata sebagai dasar perhitungan pajaknya untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Begitupun juga untuk Dewan Komisaris. Sehingga kalau kita melihat dari skema perubahan aturannya, dengan adanya aturan ini akan lebih memudahkan bagi wajib pajak dengan menghitung berdasarkan klasifikasi TER. Apakah dia masuk kategori TER A, TER B, maupun TER C. Kemudian PPh pasal 21 setahunnya tetap diperhitungkan di masa pajak Desember, dikurangi dengan yang sudah dibayar dari Januari sampai dengan November. Untuk terkait dengan pegawai tidak tetap tadi, ketika dia memiliki penghasilan di bawah PTKP harian yang 450.000 per hari, maka tidak dipotong pajak. Kalau dia sudah di atas 450.000 per hari, maka dikalikan dengan 0,5. Kemudian 4.500.000 per bulan sampai dengan 10.200.000 per bulan, maka 5% dikalikan penghasilan bruto dikurang PTKP sehari. Begitupun untuk tarif pegawai tidak tetap, ini aturannya ada. Misalnya dia dibayar bulanan, berarti tarif efektif bulanan dikali dengan penghasilan bruto. Kalau di atas 2.500.000 per hari, maka dia ada pengurang 50% dikali tarif pasal 17. Kalau masih di bawah 60 juta berarti 5% dikali dengan penghasilan brutonya. Kalau per harinya dia masih di bawah 450, maka 0%. Kalau di antara 450 sampai 2,5 juta, jadi 0,5%. Begitupun untuk skema perubahan tadi PPh pasal 21 bukan pegawai, ada aturan sebelumnya kondisi yakni ada yang berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan. Menjadi satu aturan dengan adanya PMK 168 yakni menggunakan tarif pasal 17 dikali dengan pengurang 50% dari penghasilan brutonya. Sehingga tidak mengenal aturan bahwa dia bersifat berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan dengan aturan PMK 168 ini. Kemudian untuk yang subjek pajak lainnya, baik itu peserta kegiatan, pegawai yang menerima manfaat pensiun, dan mantan pegawai, maka dia menggunakan tarif yang sebelumnya. Adapun Dewan Komisaris, dia setiap masa pajak yang sama, tidak memperhitungkan di masa pajak Desember harus disetahunkan dulu, tapi tetap rutin menggunakan TER bulanan dari penghasilan brutonya. Itu terkait dengan PPh pasal 21. Kemudian untuk PPh pasal 22 sendiri juga memiliki perubahan aturan dengan mengubah dan menambah pengecualian di dalam PMK 59 ini, yakni di huruf B untuk pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Yang kedua adalah pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan dana BOS, PAUD, dan lainnya. Jadi dalam PMK 231 sebelumnya, pengecualian terkait dengan pemotongan PPh pasal 22 ini hanya terbatas untuk penggunaan dana BOS. Nah, di dalam PMK 59 ini diperluas lagi bahwa dana BOP PAUD yang biasa diterima TK dan lainnya yang setara dengan BOS dan BOP di tingkat STK, SD, SMP, SMA, baik di swasta maupun negeri, menerima dana, maka dia dikecualikan dari PPh pasal 22. Kemudian pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memilih dan menyerahkan fotokopi surat keterangan maupun surat keterangan bebas dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 22. Kemudian pembayaran dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Dalam hal ini PPh pasal 22-nya dipungut oleh pihak lain. Sehingga perbaikan redaksional dan penambahan terkait mekanisme UP di dalam belanja melalui marketplace. Selanjutnya, apa saja aspek yang dilakukan pemungutan itu atas seluruh belanja, baik itu pembelian barang dengan nilai transaksi di atas 2 juta dengan syarat kwitansi tidak terpecah-pecah. Jadi ketika kita belanja di bulan yang sama, di satu toko yang sama, itu harus ditotal jumlahnya. Ketika masih di bawah 2 juta, maka tidak terutang PPh pasal 22. Nah, ketika sudah di atas 2 juta rupiah, maka dia terutang PPh pasal 22. Ketika ber-NPWP tarifnya 1,5%,
Kalau tidak ber-NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi, yakni 3%. Pengecualian pemotongan PPh pasal 22 ini dikecualikan ketika pembayarannya di bawah 2 juta rupiah. Ketika kita belanja di toko dan nilainya masih di bawah 2 juta dengan syarat kwitansi tidak dipecah-pecah. Yang kedua, ketika kita belanja menggunakan kartu kredit pemerintah, itu juga tidak terutang PPh pasal 22. Yang ketiga, ketika kita melakukan pembelian bahan bakar minyak, gas, pelumas, benda pos, air, dan listrik. Jadi misalnya Bapak Ibu ketika ada belanja benda pos di atas 2 juta rupiah, karena dia masuk kategori yang tidak terutang PPh 22, maka tidak dibayarkan PPh pasal 22-nya. Kemudian pembelian barang yang tadi, baik itu dana BOS, dana BOP PAUD, maupun dana BOP pendidikan lainnya, tidak terutang PPh pasal 22. Kemudian pembelian gabah dan atau beras, termasuk kategori yang dibebaskan dari pengenaan PPh pasal 22. Lalu ada pembayaran kepada rekanan pemerintah ketika dia mampu menunjukkan SKED PP 23 atau SKED PP 55, maka dia dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 22. Kemudian pembelian barang dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi SKB, output atau PPh, maka dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 22. Dan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam SIPP. Jadi ketika kita bertransaksi dalam SIPP, pihak lain itu akan memotong PPh pasal 22 dan menerbitkan bukti potong sebagai bentuk pelunasan PPh pasal 22-nya. Yang tadi ketika bertransaksi tarifnya 0,5% ketika bertransaksi di dalam sistem informasi pengadaan. Selanjutnya ada juga PPh pasal 23 yang tadi terkait jasa dan sewa selain tanah dan bangunan, di mana di sini ada redaksi yang dihapus, kemudian ada yang ditambah. Misalnya terkait imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh itu dihapus di huruf F di dalam PMK 59, kemudian huruf G, penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayar atau telah jatuh tempo kepada rekanan pemerintah. Kemudian di huruf H, ketika penghasilan yang dibayarkan dengan mekanisme uang persediaan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan penggunaan jasa. Khusus untuk sewa terkait dengan bangunan, memang di dalam marketplace tadi dia dibayarkannya 0,5%, jadi semua transaksi di dalam marketplace yang terutang PPh pasal 22 atas transaksi 23, PPh pasal 4 ayat 2 dipotongnya 0,5%. Khusus yang terkait dengan sewa gedung terutangnya kan harusnya 10%, tapi dipotong di marketplace 0,5%. Sisanya yang 9,5% tadi akan dibayarkan oleh perusahaan, dalam hal ini rekanannya. Nanti kita akan melihat di contoh kasus di belakang. Begitupun dengan pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Itu ditambahkan di dalam pengaturan PMK 59. Adapun yang masuk dalam kategori kewajiban PPh pasal 23 ini, yakni ada terkait dengan bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian terkait dengan royalti, dan ada hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Sehingga ada kategori hadiah juga, bonus yang dapat dikategorikan dalam PPh pasal 23. Itu tarifnya 15% ketika ber-NPWP. Ketika tidak ber-NPWP maka akan mendapatkan tarif 100% lebih tinggi. Sehingga pastikan ketika kita belanja, maka kita meminta NPWP dari lawan transaksinya untuk diinputkan di dalam pembuatan EBUPOT unifikasi atau 21 di dalam Cortex. Selanjutnya untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali objek PPh pasal 4 ayat 2 yang tadi tanah dan bangunan yang terutang 10%. Kalau yang terkait sewa selain tanah dan bangunan, misalnya sewa kendaraan, sewa printer dari Astrografia dan lain sebagainya, tarifnya itu 2%. Imbalan sehubungan dengan jasa, selain yang dipotong PPh pasal 21, maka dia terutang 2%. Tidak dilakukan pemotongan itu atas transaksi seperti ini. Misalnya khususnya terkait belanja di dalam
marketplace pengadaan tadi dengan mekanisme uang persediaan yang telah dipotong PPh pasal 22 oleh pihak lain, maupun pembayaran kepada rekanan pemerintah yang menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan. Selanjutnya ada kategori PPh pasal 26. Ini untuk penghasilan kepada wajib pajak yang dibayarkan untuk wajib pajak luar negeri selain BUT, baik itu dalam bentuk bunga, diskonto, imbalan jaminan pengembalian utang maupun royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan maupun hadiah dan penghargaan itu terutang PPh pasal 26. Tarifnya itu 20%. Nah, penghasilan dipotong PPh dapat menjadi lebih rendah, dapat menjadi tidak dipotong, dapat menjadi lebih tinggi, itu sesuai dengan adanya P3B atau Peraturan Penghindaran Pajak Berganda, apabila WP dapat menunjukkan SKD WPLN. Jadi ketika dia sudah dipotong 20%, dia dapat mengajukan P3B, maka bisa jadi tarifnya lebih rendah atau bahkan dikembalikan oleh negara. Kewajiban PPh ini tidak hanya terbatas pada aspek pembayaran pajaknya dan pemungutan pajaknya. Jadi ketika kita memungut pajak, pastikan kita membuatkan ID billing. Dari ID billing itu akan mendapatkan bukti penerimaan negara. Nah, bukti penerimaan negara ini menjadi dasar untuk melakukan pelaporan SPT. Pembuatan bukti potong pajak wajib Bapak Ibu lakukan, dalam hal ini bendahara instansi pemerintah. Baik itu ketika ada yang menerima honor narasumber, misalnya kita buatkan bukti potong PPh finalnya. Jadi menjadi dasar nanti pada saat dia akan melakukan pelaporan SPT. Maupun dokumen tertentu yang dipersamakan. Misalnya tadi bukti potong ketika bertransaksi di marketplace. Itu dapat dipersamakan dengan bukti potong PPh-nya. Yang terakhir terkait dengan PPN dan PPNBM, ada juga beberapa pengecualian untuk pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah, yang sebelumnya hanya mengatur kartu kredit pemerintah untuk belanja instansi pemerintah pusat, sekarang perlakuannya sama baik di tingkat daerah maupun di tingkat desa, maupun pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak baik di induk maupun anak perusahaan. Jadi di induknya Pertamina, di anak perusahaannya seperti Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan PT El Nusa. Kemudian pembayaran dengan mekanisme uang persediaan yang sebelumnya belum diakomodir di PMK 231, diakomodir di dalam PMK 59, yang dilaporkan oleh pihak lain sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Adapun dalam hal ini kewajiban PPN atas belanja, misalnya PKP rekanan, menyediakan barang dan jasa, dalam hal ini instansi pemerintah, membeli barang dan jasa tersebut melalui rekanan, maka nanti PKP tersebut akan menerbitkan faktur pajak yang dibuat saat menyampaikan tagihan berdasarkan dokumen penagihan. Selanjutnya nanti instansi pemerintah akan menyetor kepada PKP dalam hal ini termasuk PPN dan PPh-nya. Jadi nanti yang diserahkan kepada PKP rekanan setelah dikurangi dengan PPN dan PPh. Tidak dipungut PPN atas transaksi hampir sama dengan PPh 22 ketika belanja di bawah 2 juta dengan syarat kwitansi tidak dipecah-pecah. Kemudian pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi di tingkat pusat, daerah, dan desa dikecualikan dari PPN. Pembayaran dalam rangka pengadaan tanah, kemudian pembelian bahan bakar minyak, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, kemudian penyerahan jasa telekomunikasi, pembayaran jasa angkutan udara, pembelian barang dan jasa atas fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan. Di dalam PP 49 tahun 2022 tertuang, ketika dia masuk kategori PPN tidak dipungut dan dibebaskan dengan kode faktur 07 dan 08, maka tarifnya 0%. Kemudian pembayaran ketika melalui mekanisme uang persediaan di dalam sistem informasi pengadaan pemerintah, maka pemungutan dilakukan oleh PKP rekanan, tidak dipungut PPN atas transaksi tersebut. Kemudian kewajiban PPN ini untuk Undang-Undang PPh bagi Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai bukan subjek pajak dalam negeri.
atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, termasuk BLU dan BLUD, maka jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum tersebut tidak dikenakan PPN. Jadi ketika melakukan jasa, penyerahan jasanya tidak dikenakan PPN. Dengan syarat sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang memang tujuannya semata-mata untuk pengabdian kepada masyarakat, bukan untuk komersil, serta jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain, misalnya jasa medis dan jasa perawatan dan jasa lainnya yang disediakan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud, atas penyerahan jasa tersebut tetap dikenai PPN sesuai aturan yang berlaku. Nah, ketika PKP instansi pemerintah dalam hal ini menyediakan barang dan jasa kepada pembeli atau pengguna jasa, dalam hal ini kalau instansi pemerintah tadi memiliki omset di atas 4,8 miliar dapat dikukuhkan sebagai PKP. Nah, sehingga PKP tersebut dalam hal ini instansi pemerintah sebagai penyedia jasa barang, maka menerbitkan faktur, kemudian pembeli akan menerbitkan tagihannya. Kemudian pembeli akan menyerahkan terkait dengan pembelian tersebut untuk termasuk dalam hal ini PPH dan PPN yang dibayarkan. PKP instansi pemerintah akan melakukan penyerahan BKP wajib memungut PPN. PKP instansi pemerintah akan membuat faktur. Nah, karena transaksi dilakukan oleh instansi, maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan yang menyediakan jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, kecuali menjalankan pola mengelola keuangan BLU. Pajak masukan yang dapat dikreditkan hanya untuk transaksi yang memiliki hubungan langsung dalam kegiatan usaha PKP instansi pemerintah. Jadi hampir sama dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Kemudian termasuk jasa dalam menjalankan pemerintahan secara umum, dalam hal ini pemberian IMB, SIUP, itu SIUP, NPWP, KTP, paten, merek, hak cipta visa itu dikecualikan dalam hal berhubungan dengan kegiatan pemerintahan secara umum. Untuk batas waktu pembayaran dan pelaporan belum ada perubahan aturan. Ketika dia melalui mekanisme uang persediaan untuk tingkat pemerintah pusat dan daerah maksimal tanggal 7 hari setelah pembayaran, melalui mekanisme langsung biasanya lewat SP2D di KPPN, itu hari yang sama dengan pembayaran. Kalau di tingkat pemerintah desa, baik PPH maupun PPN, untuk penyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk instansi pemerintah, paling lama akhir bulan berikutnya. Untuk batas pelaporan, khusus PPH pasal 21, jadi kalau unifikasi itu menggabungkan antara PPH 22, 23, pasal 4 ayat 2, selain PPH 21, dinamakan SPT unifikasi. Itu tanggalnya berakhir sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya, termasuk PPN PUT 1107 tanggal 20. Begitupun untuk PPH 21 tanggal 20 bulan berikutnya. Ini sanksi keterlambatannya untuk PPH adalah 100.000. Untuk PPN bagi PKP batasnya akhir bulan berikutnya. Sanksi keterlambatannya adalah 500.000. Sehingga pastikan untuk dilaporkan ketika ada transaksi kegiatan. Sebelumnya dibuatkan bukti potong untuk PPH dan untuk PPN dibuatkan faktur pajak, nanti dilakukan pelaporan melalui Kortex di menu pelaporan. Baik itu SPT masa 21, SPT unifikasi maupun pelaporan SPT PPN. Itu ada pilihannya di dalam pelaporan SPT. Untuk bukti potong ini masih menggunakan yang di DJP online ketika kita masa pajak sampai dengan Desember melalui Ibu Pot unifikasi tadi gabungan dari PPH dan PPN 1107 PUT. Kemudian untuk Ibu Pot 21 karena dia beragam pemotongannya sehingga dia lebih spesifik hanya satu Ibu Pot PPH pasal 21 untuk belanja pegawai baik bulanan maupun tahunan untuk masa pajak sampai dengan Desember 2024. Ketika sudah masuk Januari 2025, maka pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masanya sudah melalui Kortex, kecuali untuk pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi maupun badan masih menggunakan DJP online. Nanti di tahun 2026 untuk pelaporan SPT 2025 baru menggunakan aplikasi Kortex.
Izin Pak, Untuk ya, Pak siap. Hasbullah, ini Ya. PPT-nya kayaknya ini Pak, penampilannya hilang. Atau dari saya untuk Kalau di share saya sih screen? masih, saya Coba ulang lagi share screen. Siap. Saya ulang dari lagi saya share. bisa. Siap, siap. Oh ya, Sudah lama tadi hilangnya, Bu? barusan Pak. Oh ya, siap. Sudah di slide nomor 38. Baik, 38. Oke. Saya persingkat saja ya, karena sudah mau Oke. waktunya. Ya. Jadi Siap, nanti kita sudah terlihat. bahas. Sudah bisa? Kelihatan, Bu? Siap, sudah terlihat Pak. Siap, sudah ya? Oh ya. Baik, kita langsung saja karena SPT verifikasi ini kan sudah tidak digunakan untuk 2025. Nah, di dalam aturan terkait dengan marketplace, Bapak Ibu semua ya, ketika kita bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, ini ada mekanismenya di mana instansi pemerintah melakukan belanja, dalam hal ini ke PKP atau merchant penjual di dalam PPMSE. Nah, di sini instansi pemerintah akan membayar harga, dalam hal ini sudah termasuk PPh dan PPN-nya. Nanti dari PPMSE ini sebagai mediator penghubung antara merchant, penjual, dan instansi pemerintah selaku pembeli, marketplace akan mengurangi PPh pasal 22 dan PPN atas transaksi yang dipungut. Nah, jadi yang diserahkan kepada PKP merchant sudah bersih setelah dipotong PPh 22 dan PPN. Begitupun untuk instansi pemerintah, nanti dia sudah belanja, sudah termasuk dalam hal harganya sudah termasuk PH dan PPN. Marketplace akan membuat invoice. Invoice ini di dalamnya dia termasuk komponen PPh sebesar 0,5% dan PPN sebesar 11%. Marketplace inilah yang nanti akan melakukan pelaporan PPN dan PPh unifikasi. Sehingga kewajiban perpajakan instansi pemerintah ketika belanja melalui marketplace akan berpindah dari instansi pemerintah menjadi kepada marketplace, baik itu kewajiban penyetoran maupun pelaporannya, sehingga akan memudahkan bagi wajib pajak instansi pemerintah. Wajib pajak cukup mendapatkan bukti pelunasan sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pemotongan pajaknya. Begitupun untuk yang belanja melalui retail daring pengadaan, sama, sudah termasuk PPh dan PPN dalam belanja yang diterima oleh penjual retail daringnya, misalnya Tokopedia, itu juga langsung menerima pemotongan PPh 22 dan PPN yang dilakukan oleh marketplace pengadaannya. PPN dan PPh dilaporkan oleh marketplace pengadaan. Untuk transaksi kondisi existing yang dihapus, bahwa transaksi tunai yang kurang dari 2 juta rupiah dipungut oleh penjual dan PPh tidak dipungut. Nah, kondisi PMK ini semua ketika belanja melalui SIPP maka dilakukan kewajibannya oleh pihak lain, baik itu PPN maupun PPh pasal 22. Termasuk untuk transaksi kartu kredit pemerintah, ketika bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, maka kewajiban pemotongan dan pelaporan sudah diserahkan kepada pihak lain. Ini perubahan terkait penggunaan nama dan NPWP dalam SSP. Jadi ada penyetoran atas nama instansi pemerintah yang sebelumnya atas nama orang pribadi atau badan. Begitupun untuk usaha jasa konstruksi yang sebelumnya tidak diatur, hadiah undian yang tidak diatur, PPh pasal 23 maupun PPN, setoran SSP-nya atas nama instansi pemerintah. Lalu kita masuk ke studi kasus, misalnya instansi pemerintah Z menyewa ruangan untuk kegiatan bimbingan teknis bendahara di gedung milik PTY sebesar 50 juta. Pemesanan ruangan tersebut dilakukan melalui Marketplace X yang tergabung di dalam sistem informasi pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh instansi Z dengan menggunakan uang pengadaan. Bagaimana pemotongan dan pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Nah, karena bertransaksi melalui Marketplace pengadaan, sehingga dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi dipungutnya PPh pasal 22 sebesar 1,5% yang dilakukan oleh marketplace pengadaan. Senilai 1,5% dari 50 juta yang dibayar yakni 750.000. Nanti kewajiban pelaporan dilakukan marketplace
instansi pemerintah hanya mendapatkan bukti potong pelunasannya. Begitupun untuk yang studi kasus yang kedua, PT Ingin Maju selaku wajib pungut menerima tagihan dari PT Untung Berkah yang merupakan non wajib pungut atas pekerjaan pembangunan gedung kantor. Nah, dia bersertifikat menengah sebesar 132 juta, termasuk PPN yang diterima pada tanggal 15 Februari 2022. Atas tagihan tersebut sampai dengan 1 April 2022 belum dibayar. Bagaimana penghitungan PPH dan PPN-nya? Nah, atas pembayaran kontrak atas jasa konstruksi yang tagihannya sudah dibuat sebelum tanggal 21 Februari atau sebelum PP 9 tahun 2022 berlaku, tetapi sampai dengan tanggal 1 April belum dilakukan pembayaran, maka tadi total tagihannya 132 juta, PPN-nya sebesar 12 juta, 12 juta dari 10% dari 132 juta. Begitupun karena dia bertransaksi sampai dengan 1 April belum dibayar, karena tagihannya, maka yang jadi dasar untuk perhitungan PPN adalah berdasarkan tanggal tagihan, bukan pada saat tanggal sampai dengan tanggal 1 April belum dibayar, tapi sudah terjadi transaksi sebelum tanggal 1 April, maka dia mendasarkan kepada tarif PPN sebelum 1 April 2022. Begitupun untuk PPH-nya, karena tagihan tersebut terbit sebelum tanggal 21 Februari, dia belum dibayar, maka menggunakan aturan PP 9 tahun 2022, yakni turun dari 3% menjadi 2,65% dari transaksi 132 juta karena masuk kategori bersertifikat menengah. Sehingga tagihan yang dibayarkan untuk PPN tetap sebesar 12 juta dan untuk PPH-nya yang harusnya 3.900.000 turun menjadi 3.498.000. Kemudian studi kasus yang ketiga, ketika instansi pemerintah Jawa Barat melakukan pembelian ATK senilai 10 juta. Di dalamnya belum termasuk PPN. Bagaimana pemotongan dan pemungutan PPH-nya jika Tuan Bintang mampu menyerahkan atau tidak menyerahkan esket. Kata kuncinya di sini tidak bertransaksi melalui marketplace. Dia bertransaksi secara langsung, sehingga dia terutang sesuai dengan aturan perpajakan pada umumnya. Ketika dia tidak bisa menunjukkan esket PP 55, maka dia terutang yang 1,5%. Dari 10 juta membayar 150.000. Ketika mampu menunjukkan esket PP 55, maka terutangnya 0,5% dari 10 juta, sehingga terutang 50.000. Kemudian studi kasus yang keempat, instansi pemerintah O menyewa kapal kepada PT P, memiliki surat izin usaha sebesar surat izin usaha perusahaan angkatan laut, di mana nilai transaksi dalam invoice sebesar 100 juta untuk mengangkut barang dari pelabuhan S ke T. Pemesanan sewa kapal dilakukan melalui marketplace Q yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Sehingga instansi pemerintah selaku pembeli 0, instansi pemerintah O ini selaku pembeli, kemudian marketplace yang menghubungkan di dalam sistem informasi pengadaan, PTP ini selaku rekanan penjualnya. Nah, di dalam marketplace. Karena bertransaksi melalui marketplace, dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 15, tapi dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai 100 juta. Studi kasus yang keempat, yang kelima, instansi pemerintah U memesan jasa perbaikan pendinginan ruangan kepada Tuan V sebesar 1 juta. Nah, kalau dia bertransaksi langsung, ini kan harusnya terkena PPh pasal 23 atas jasa sebesar 2%. Tapi karena bertransaksi melalui marketplace, maka dikecualikan dari pemotongan PPh. Kalau dia, mohon maaf, kalau untuk orang pribadi atas jasa itu PPh 21. Ketika kita bertransaksi dengan perusahaan CV PT, maka masuk kategori PPh 23. Karena di sini subjeknya adalah orang pribadi, dia dikecualikan dari pemotongan PPh 21, tapi dipungut PPh pasal 22 karena bertransaksi melalui marketplace way sebesar 0,5%. Begitupun untuk yang studi kasus yang keenam, ketika instansi pemerintah X membeli mesin cetak kepada Tuan Y sebesar 1 juta. Walaupun dia bertransaksi secara langsung, karena dilihat dari invoice-nya kurang dari 2 juta rupiah, maka dia
dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 22. Dan dia kata kuncinya bertransaksi melalui marketplace, sehingga di dalam marketplace, ketentuan yang Bapak Ibu juga harus ingat, dia tidak mengenal batasan terkait di atas 2 juta atau di bawah 2 juta. Dia tetap terutang rata sebesar 0,5% tanpa memperhitungkan besaran terkait dengan nilai belanjanya. Sehingga dia tetap dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai transaksi 1 juta di dalam marketplace. Kemudian studi kasus selanjutnya, instansi pemerintah X membuat kontrak untuk jasa pengolahan limbah dengan PTY sebesar 100 juta. Subjeknya adalah badan, dia tidak bertransaksi secara marketplace, sehingga dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari nilai transaksi 100 juta. Dikenakan pajak sebesar 2 juta. PTY menerima pembayaran sebesar 98 juta dan bukti potong yang diterbitkan oleh instansi pemerintah sebesar 2 juta rupiah. Setelah dikurangi pajak 2 jutanya, maka yang diterima oleh PTY hanya sebesar 98 juta. Kemudian studi kasus selanjutnya, Mrs. Utada Hikaru merupakan warga negara Jepang, merupakan seorang artis terkenal di negaranya. Instansi pemerintah membuat kontrak untuk melakukan promosi budaya dengan nilai kontrak sebesar 100 juta. Kata kuncinya dia tidak bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan, sehingga dia terutang tarif normal, yakni PPh pasal 26. Ketika tidak bisa menunjukkan dokumen P3B, penghindaran pajak berganda, maka mendapatkan tarif umum sebesar 20% dari transaksi 100 juta, maka pajak yang dipungut adalah 20 juta rupiah. Ketika mampu menunjukkan P3B, bisa jadi dia tarifnya lebih rendah atau tidak terutang pajak. Itu sesuai dengan dokumen yang tertuang di dalam peraturan penghindaran pajak berganda. Kemudian contoh selanjutnya, instansi pemerintah U membeli barang kena pajak berupa pendingin ruangan. Nah, transaksinya kepada PTL di dalam marketplace dengan nilai transaksi sebesar 10 juta rupiah. Nah, dikecualikan dari pemotongan PPN dan dipungut PPN atau PPNBM oleh marketplace W. Kemudian BLU telah dikukuhkan sebagai PKP instansi pemerintah karena di samping menyediakan jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, BLU juga melakukan penyerahan jasa kena pajak berupa penyewaan gedung. I. Pada masa pajak Maret, BLUZ telah membayar pajak masukan sehubungan dengan penyerahan jasa kena pajak yang dimaksud sebesar 100 juta rupiah dengan nilai pajak keluaran sebesar 500 juta. Jadi atas pajak masukan ini, PM-nya dapat menjadi pengurang maksimal 3 bulan sebelum masa pajak berakhir dengan syarat dia berhubungan langsung dengan proses produksinya. Sehingga PM-nya bisa menjadi pengurang dari PK, 500 juta dari PK, PM-nya 100 juta menjadi pengurang sehingga PPN yang harus di-store adalah 400 juta. Dalam hal pajak masukan yang berkaitan dengan penyewaan gedung diketahui hanya 25% saja dari pajak masukannya, maka BLUA dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut sebesar 25% dari 100 jutanya. Karena yang berhubungan langsung hanya sebesar 25%. Sehingga PPN yang harus disetor ke kas negara oleh BLUA adalah 500 juta dikurang dengan 25% dari pajak masukannya, sehingga mendapatkan PPN yang disetor ke kas negara sebesar 475 juta. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan peraturan perpajakan instansi pemerintah yang tertuang di dalam PMK 59 tahun 2022. Intisarinya adalah dengan adanya PMK 59 ini tahun 2022 mengakomodir transaksi yakni kartu kredit pemerintah tidak hanya terbatas bagi instansi pemerintah pusat, tapi di tingkat daerah maupun desa. Kemudian terkait belanja menggunakan dana BOS sebelumnya, diperluas lagi pengecualian PPh pasal 22-nya juga untuk dana BOP baik PAUD maupun dana setingkat BOS dan BOP di instansi pendidikan lainnya. Selanjutnya juga untuk transaksi melalui marketplace atau daring pengadaan, maka dia dikecualikan dari pemungutan terkait dengan PPh, hanya terutang PPh pasal 22, serta untuk terkait dengan pelaporan ini juga sudah diserahkan kepada
marketplace untuk melakukan pelaporan, sehingga dari pihak rekanan maupun instansi pemerintah akan mendapatkan bukti potong PPh pasal 22 karena kewajiban pembayaran dan pelaporannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada marketplace atau retail daring pengadaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hasbullah atas materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita selesaikan sesi materi dan kita akan lanjutkan ke sesi diskusi sampai dengan jam 10.30. Bagi Bapak Ibu yang hadir, jika ingin bertanya, silahkan dapat menggunakan fitur raise. Baik dari Bapak Ali Imron, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, terkait dengan kewajiban perpajakan, pemotongan pajak yang nilai di atas, yang nilai paling banyak 2 juta untuk PPN dan PPh tidak dikenakan. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari yang selama ini yang kami dapatkan, bahwa kalau di pemerintahan di POK itu kan harganya sudah termasuk pajak. Nah, biasanya baik melalui mekanisme uang persediaan untuk pembelian barang itu masih ada yang nilainya sampai dengan 2 juta atau paling banyak 2 juta itu tetap dikenakan PPN dan PPh. Padahal sebenarnya penegasan nilai 2 juta rupiah itu setahu saya pribadi itu adalah dari DPP, dasar pengenaan pajak, dan bukan dari nilai POK. Ini mungkin minta penegasan lebih lanjut sehingga kami tidak keliru. Ya, kalau misalkan kami tetap memotong pajak PPN dan PPh dengan nilai paling banyak 2 juta, artinya kan untuk dari pihak negara kan tidak ada masalah, karena ini kan akan menguntungkan negara sendiri karena pajaknya akan masuk ke negara. Tapi hal ini mungkin juga menjadi perhatian dan mohon penegasan lebih lanjut bahwa nilai 2 juta rupiah adalah nilai DPP. Kasus di pemerintahan bahwa di POK adalah nilainya termasuk dengan pajak. Itu saja. Kemudian yang kedua, Pak, tadi saya melihat di kasus nomor 5 bahwa itu dipotong PPh pasal 22 itu jasa. Mungkin nanti bisa mohon diperlihatkan kembali, Pak. Nah, apakah dikenakan PPh 22 jasa tersebut? Bukannya harusnya PPh 23? Mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan Kortex, selama ini hal baru sejak Februari diberlakukan untuk di keseluruh di instansi pemerintah bahwa harus laporan pungutan dan pelaporannya itu menggunakan Kortex. Nah, kami sampai hari ini untuk mengakses aplikasi Kortex pun sering kendala, Pak. Jadi mungkin ada masukan ya dari kantor pajak sendiri menyampaikan bahwa itu memang masih sering ada perbaikan maintenance terhadap database-nya. Kami pun sulit mengakses sehingga kami kesulitan untuk menginput bahkan melaporkan SPT masa. Jadi mungkin kemudian juga terkait dengan mekanisme uang persediaan untuk pelaporan di Kortex menggunakan deposit dengan akun 411618, mungkin ada penegasan sendiri apakah memang harus khusus untuk mekanisme uang persediaan harus menggunakan akun deposit 411618. Apakah boleh langsung merekam dengan mekanisme seperti di BPPU seperti itu, Pak. Untuk sementara seperti itu. Terima kasih. Baik, sepertinya langsung ditanggapi oleh Pak Hasbullah saja. Baik, terima kasih Bapak Ali Imron. Terkait dengan ada 4 permasalahan tadi ya yang sempat ditanyakan oleh Bapak Ali Imron. Terkait yang pertama, apakah dasar pengenaan pajak senilai 2 juta menjadi dasar dari PPh pasal 22. Jadi pada dasarnya kan untuk PPh 22 dan PPN ini memang ada
besaran tarifnya ya tersendiri yang menjadi batasan, yakni senilai Rp2.000.000 apabila kita bertransaksi langsung dengan penjualnya. Jadi yang jadi dasar adalah dari nilai pembelanjaan dalam 1 bulan yang sama, dengan syarat kwitansi tadi kan tidak terpecah-pecah. Ketika di total, misalnya pembelanjaan yang pertama 500.000, yang kedua 500, yang ketiga 500. Kalau di total masih 1.500.000, itu belum terutang PPh 22. Namun ketika sampai dengan bulan terakhir di belanja ternyata sudah Rp2.000.000, baru dikenakan PPh pasal 22. Itu kalau bertransaksi secara langsung. Sementara kalau tadi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, berapapun dia transaksinya, mau di atas 2 juta, mau di bawah 2 juta, mau 100.000 sekalipun, tetap terutang PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Baik itu kategorinya dia PPh 22, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2, bertransaksi di dalam sistem informasi pengadaan pemerintah, maka dia dikategorikannya sebagai PPh pasal 22. Sehingga tadi ada itu juga menyangkut pertanyaan ketiga terkait dengan jasa. Kan jasa ini untuk yang ketika kita bertransaksi jasa, di mana dia adalah orang pribadi yang menerima imbalan, maka dia dikategorikan PPh pasal 21. Ketika jasa yang bertransaksi ini yang menerima adalah perusahaan, misalnya jasa perawatan, jasa perbaikan, kemudian jasa catering, nah lawan transaksinya adalah PT, CV, maka dia dikategorikannya PPh pasal 23. Nah, dia dikategorikan PPh pasal 22 hanya ketika kita bertransaksi melalui marketplace atau retail daring pengadaan. Jadi dia tidak terutang 2%, tapi terutangnya 0,5%. Sementara kalau yang jasa 21 itu, tadi kan kita melihat sesuai dengan tarif efektif rata-ratanya. Berapa yang dia masuk kategori apakah tenaga ahli, maka ada pengurang 50%, dikali 5%, dikali tarif pasal 17. Selanjutnya untuk terkait dengan Cortex, ini memang sampai saat ini masih terjadi migrasi data dari sistem legacy lama ke dalam sistem aplikasi Cortex yang terbaru, sehingga masih butuh beberapa penyesuaian, sehingga pemerintah memberikan semacam relaksasi untuk terkait dengan keterlambatan, maka tidak dikenakan sanksi. Nanti kita ada aturannya sendiri yang terkait dengan PPN, itu sampai dengan masa pajak Januari itu sampai 10 Maret, untuk yang masa Februari ini sampai dengan 10 April. Adapun untuk kondisi yang terkait EBUPOT dan PPh, pada dasarnya itu kendalanya tidak terlalu banyak, sehingga belum diberikan relaksasi. Sehingga upayakan Bapak Ibu semua dapat membuat bukti potong sesuai dengan tanggal, kemudian pelaporannya juga dilakukan paling lambat tanggal 20 di akhir bulan berikutnya, supaya tidak kena sanksi. Nah, adapun kalau terkait dengan pengembalian pendahuluan, saat ini masih ada proses migrasi. Kalau misalnya pembayarannya melalui Cortex, itu sudah muncul di dalam sistem, bisa langsung kami proses ketika ada permohonan dari wajib pajak. Sehingga kendala terkait Cortex ini pada dasarnya memang senantiasa dilakukan perbaikan oleh tim dari pusat dan berusaha untuk dilakukan migrasi data. Semoga secepatnya bisa segera diperbaiki. Dan ketika ada kendala bisa disampaikan kepada petugas, kami akan bantu di kantor pajak. Ketika memang ada kendala-kendala di dalam sistem mekanismenya, termasuk pembuatan terkait akses ke dalam Cortex yang sulit, maka dapat disampaikan kepada akun representatif atau kepada penyuluh di kantor pelayanan pajak terdaftar. Nah, selanjutnya untuk terkait mekanisme deposit pajak, ya memang untuk pembayaran pajak ini, dengan adanya deposit, dia sistemnya adalah bersifat multi payment. Jadi tidak mengikat ke jenis pajak tertentu. Jadi DJP membuat pembayaran menggunakan deposit untuk memudahkan dalam hal ini supaya kesalahan pemindah bukuan ini bisa dikurangi. Nah, dengan adanya mekanisme deposit, dia akan mengikat ke jenis pajaknya ketika Bapak Ibu melakukan pelaporan. Sehingga ketika memang tadi sempat disinggung oleh Bapak Ali Imron, kalau memang dia ingin mengikat ke jenis pajaknya, misalnya PPh 21 dengan kode 41121100 atau PPh 22 41122 920 kalau dana APBD, itu dilakukan pada saat dia sudah membuat bukti potong. Dari bukti potongnya dilakukan penerbitan, diposting ke dalam SPT masanya. Nah, pada saat melakukan pelaporan SPT masa inilah dia bisa melakukan create billing. Ketika dia create billing mandiri dalam menu pelaporannya, maka akan dicetak bukti billingnya tadi dengan kode billing yang sesuai. Nah,
Kalau dia sudah terlanjur membuat kode billing dengan deposit pajak, kemudian memilih keterangan sesuai dengan jenis pajak yang sesuai, maka nanti pada saat dia melakukan pelaporan, dia bisa memilih pembayaran menggunakan deposit pajaknya. Nanti deposit tersebut akan terpindah bukukan ke dalam pelaporan SPT masanya. Sehingga ada dua pilihan, apakah melalui deposit pajak atau nanti pada saat pelaporan baru dia create billing secara mandiri supaya dia bisa menunjuk ke jenis pajak tertentu. Selanjutnya nantinya juga di dalam aplikasi Sakti maupun yang ada di KPPN dengan mekanisme LS nanti akan menyesuaikan dengan pembayaran dengan menggunakan mekanisme deposit. Nanti akan ada migrasi data selanjutnya. Sehingga dari sistem-sistem yang ada di luar yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak itu akan menyesuaikan dengan aturan yang ada di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ali Imran. Mungkin ada tanggapan? Ya izin Pak, terkait tadi Cortex untuk pencatatan bagaimana kalau sudah terlanjur pada saat pembuatan di Sakti sudah dicatat Pak dengan akun kode pajak misal PPH 22411122, tetapi pada saat pelaporan di Cortex kami bingung juga gimana itu Pak, sudah terlanjur di Sakti tercatatnya dengan kode akun potongan pajak bukan 411618, tapi kode akun pajak 411222. Ya, sesuai dengan kodenya yang ada di aplikasi Sakti yang 41122920 misalnya. Nanti kedepannya memang ini sudah ada surat dari Direktorat Jenderal Pajak ke Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara agar nanti akan disesuaikan ke dalam aplikasi Saktinya. Jadi mungkin dalam proses penyesuaian nanti coba dicek kembali, mudah-mudahan nanti ke depannya di dalam aplikasi Sakti sudah bisa mengakomodir terkait dengan pembayaran menggunakan deposit pajak, seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Kemudian juga yang tadi Pak, yang nilai 2 juta itu berarti nilai 2 juta untuk instansi pemerintah itu adalah nilai DPP ya Pak, dasar pengenaan pajak ya Pak, bukan artinya termasuk dari transaksinya dalam 1 bulan itu ketika di total memang dia sudah 2 juta rupiah baru dikenakan yang tarif sebesar 1,5% untuk yang PPh 22. Iya, karena nilai-nilai di POK adalah termasuk nilai pajak Pak. Jadi mungkin harus misalkan. Baik, terima kasih Pak untuk sementara. Terima kasih Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Hasbullah atas tanggapannya. Kemudian kami akan berlanjut ke penanya kedua yaitu Pak Jaliadi dari Kemenak Bau-Bau. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedengaran suara saya Pak? Siap, kedengaran Pak. Oke. Barangkali saya hanya ingin mengkonfirmasi hal-hal teknis dari apa yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama itu saya sempat memperhatikan tadi skema PMK 168 2023. Itu di satuan kerja yang kami lakukan selama ini ketika ada kegiatan yang sifatnya workshop atau seminar atau apapun itu yang mendatangkan narasumber dari luar yang non PNS, selama ini kami perlakukan pajak final. Tapi kalau saya perhatikan di skema tadi kelihatannya itu menggunakan skema pajak progresif. Nah, kalau seperti itu berarti setiap permintaan narasumber yang non PNS karena kalau diberlakukan tarif pasal 17 maka harus kita mintai paling tidak KK-nya untuk menentukan berapa TKP-nya. Juga termasuk para peserta yang melibatkan masyarakat umum kalau kami di Kemenak. Kalau misalnya harus dikenakan tarif pasal 17, maka setiap peserta yang datang harus kami mintai KK-nya untuk menentukan TKP-nya. Itu yang pertama Pak. Saya konfirmasi saja ini Pak. Dan siap. Penjelasannya. Kalau PNS saya rasa tidak masalah. Karena kalau dia PNS pengenaan pajaknya tetap dengan pajak final. Itu pertama Pak. Berikut terkait dengan sanksi SPT massa. Ini di satker kami Pak agak kelihatan
berbeda perlakuannya dengan satker-satker lain. Karena tiba-tiba bendahara itu mendapatkan surat dari pajak tentang pengenaan sanksi yang pajaknya setiap tahunan. Kalau saya lihat suratnya itu masa pajak tahun 2021. Jadi dendanya itu tidak main-main, 1 tahun 1.200.000. Di satker kami ada 4, maka dendanya itu dikali 4, Pak. Nah, ini siapa yang harus bayar? Dibebankan di mana? Apakah uang pribadinya bendahara? Ataukah harus diambil dari APBN? Saya bingung mau untuk pertanggungjawabannya itu. Kami konfirmasi di satker-satker lain di lingkup KPP Pratama Bau-Bau itu tidak ada yang mendapatkan pengenaan sanksi seperti itu. Hanya Kemenak Bau-Bau, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan itu. Itu yang kedua. Berikut Pak, sempat disinggung tadi masalah Cortex. Jadi untuk di Cortex bagaimana nanti, karena di Cortex itu kelihatannya kita dituntut untuk bertransaksi dengan penyedia yang PKP. Nah, sementara di kemarin kami sempat melakukan transaksi yang penyedianya itu bukan PKP dia. Nah, itu pembayarannya LS. Kemudian terakhir Pak, ini saran dan permintaan dari para bendaharawan. Jadi di dalam penyampaian bukti potong di Cortex itu, khususnya pasal 21, itu para bendaharawan harus menginput bukti potong setiap transaksi gaji, tunjangan kinerja maupun uang makan itu terpegawai, Pak. Sementara kalau kita perhatikan antara Sakti dan Cortex itu kelihatannya sudah terintegrasi karena transaksinya itu yang itu dengan sendirinya sudah tercatat di Cortex. Nah, kenapa? Apakah tidak bisa? Karena tadi disampaikan ini kan Cortex mesti iso ya. Apakah ke depan tidak bisa Cortex ini mengambil semua datanya sehingga para bendaharawan itu tidak perlu menginput satu-satu itu. Itu yang satu lagi boleh Pak? Siap Pak. Ya, satu lagi terkait dengan bukti potong A2 untuk para pegawai. Jadi kalau selama ini yang kami pahami pajak untuk PNS yang sifatnya progresif itu kan ditanggung pemerintah, Pak. Nah, ada kasus yang kami dapatkan ketika menerbitkan bukti potong A2, itu di bukti potong A2-nya itu tidak kelihatan nihil, tapi kelihatan kurang bayar. Nah, itu kurang bayarnya, apakah pegawainya itu dia harus bayar atau seperti apa? Nah, yang saya khawatirkan karena nanti setiap bukti potong nanti ke depan ini sudah diinput di Cortex, itu akan terjadi misalnya lebih dari satu pegawai. Nah, kalau kelihatan misalnya kurang bayar tadi terjadi lebih banyak pegawai, itu para bendaharawan yang kerepotan Pak harus menjelaskan itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jaliadi dari Kemenak Bau-Bau ya Pak. Ya, saya jawab satu persatu. Tadi terkait skema PMK 168. Jadi memang di dalam PMK 168 ini khususnya mengakomodir terkait dengan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Yang tadi kan kita sudah jelaskan menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan. Sementara ketika dia tadi yang ditanyakan untuk terkait dengan narasumber dalam kegiatan workshop, ini dikategorikan dalam kategori subjek penerima penghasilan sebagai bukan pegawai dengan tarif yang masih sama dengan sebelumnya ya Pak. Jadi memang dikatakan tadi menggunakan tarif pasal 17 yang bersifat progresif, tapi kan tarif progresif ini ketika honornya masih di bawah 60 juta rupiah, itu tarifnya masih 5%. Jadi dari penghasilan bruto yang diterima dikalikan pengurang dulu 50%, baru dikali tarif pasal 17, 5%. Jadi masih menggunakan tarif yang lama ya Pak, untuk terkait dengan kegiatan workshop.
Kemudian sanksi SPT massa untuk Satker di Kemenak Bau-Bau mendapatkan pengenaan sanksi karena setiap bulannya terlambat selama setahun itu dapat 1.200.000. Jadi memang kalau di Satker ini kan Kemenak di Bau-Bau kan rata-rata kalau pemerintah daerah hanya sedikit yang penghasilannya di atas PTKP sehingga tidak wajib untuk melaporkan PPh 21. Cuma kalau yang di Kementerian Agama itu memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa instansi dengan dana yang dikelola juga pastinya, maka pastikan ketika memiliki transaksi kurang bayar untuk SPT massa 21 khususnya itu harus dilaporkan setiap bulannya paling lambat tanggal 20 agar tidak kena sanksi. Karena ketika ada kurang bayar pembayaran pajaknya, selain kita setor pajaknya, wajib kita untuk melakukan pelaporan bulanan supaya terhindar dari sanksi yang 100.000 per bulannya. Yang ketiga terkait dengan Cortex, memang untuk pembelanjaan dalam hal ini pembuatan faktur pajaknya, ketika kita belanja di rekanan yang PKP, maka kita bisa membuatkan faktur pajak keluaran. Nah, itu yang membuat adalah rekanan pemerintah. Nanti dia akan membuatkan kode faktur 02. Bagi yang bukan PKP, nanti di inputnya menggunakan XML pajak yang digunggung, yang perlakuannya sama dengan kwitansi biasa pembelanjaan biasa. Sehingga pastikan ketika kita belanja itu kepada rekanan yang PKP agar nanti pada saat penerbitan faktur pajak dapat dilakukan melalui Cortex, karena faktur pajak ini memang hanya bisa diterbitkan oleh rekanan yang merupakan PKP di dalam Cortex dari penjualnya, sehingga nanti dia akan menerbitkan kode faktur 02. Lalu yang keempat terkait dengan penyampaian bukti potong. Untuk yang mekanisme pembuatan bukti potong ini apakah bisa dilakukan migrasi sehingga dari Cortex dapat masuk ke dalam aplikasi Sakti. Jadi saya tidak tahu apakah ke depannya akan dimigrasikan, tapi yang jelas untuk bagaimana pembayaran tadi yang menggunakan deposit akan diakomodir ke dalam aplikasi Sakti ke depannya. Begitupun kalau untuk pembuatan bukti potong, nantinya kalau ada aplikasi-aplikasi pendukung di luar Cortex itu akan inline ke dalam Cortex, sehingga harapannya nantinya dengan adanya Cortex ini dia bahkan nanti ketika wajib pajak akan melaporkan SPT, nah data yang sudah dilakukan pelaporan SPT massanya oleh instansi pemerintah akan masuk ke dalam aplikasi Cortex dari masing-masing pegawai atas data yang sudah dilakukan pelaporan tersebut. Mudah-mudahan begitu juga nanti dengan adanya pembuatan bukti potong melalui Cortex ini dapat diakomodir juga di dalam aplikasi Sakti. Kita harapan bersama-sama semoga ini dapat terwujud. Kemudian yang terakhir terkait dengan bukti potong A2-nya. A2-nya ya bersifat progresif ya tadi Pak. Yang pertanyaan terakhir ini gimana Pak intinya tadi? Bukti itu potong. Yang Pak, yang bukti potong itu ada yang kurang bayar. Oh iya, yang kurang bayar. Jadi memang dengan adanya yang TER ini, memang kami juga dari penyuluh ini banyak mendapatkan terkait pengembalian pendahuluan restitusi atas SPTLB dari wajib pajak yang kondisinya itu malah lebih bayar. Harusnya kalau ada lebih bayar, itu dikembalikan kepada masing-masing pegawainya oleh instansi pemerintahnya. Nanti kalaupun memang benar-benar itu lebih bayar, diajukan kompensasi oleh instansi pemerintah. Begitupun kalau memang dia ada kurang bayar karena TER misalnya, nah kurang bayarnya itu harusnya disetor. Jadi perhatikan memang biasanya sih kalau menggunakan aturan tahun sebelumnya, sebenarnya pembayaran pajaknya itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena kan mekanisme TER ini yang membedakan hanya dari masa Januari sampai November, dia membayar pajak menggunakan TER bulanannya. Nanti setelah itu yang Desember disetahunkan baru dikurangi dengan pajak yang sudah dibayar dari Januari sampai November. Sehingga ketika ada kurang bayar akan disetor kembali oleh instansi pemerintahnya. Jadi pada dasarnya kita menyediakan pos anggaran hampir sama dengan tahun sebelumnya. Ketika dia punya komponen gaji, tunjangannya itu hampir sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga kurang bayar tersebut harusnya adalah disetor oleh instansi pemerintah, bukan oleh wajib pajaknya. Makanya akan kelihatan rendah pembayarannya ketika menggunakan TER bulanan. Nanti di bulan Desember itu pembayarannya akan lebih tinggi.
karena nanti akan mengakumulasikan penghasilan selama setahun. Jadi dia akan memberikan keringanan selama per bulan dari Januari sampai November, nanti di Desembernya baru bendahara akan melakukan penyetoran atas kekurangan bayar selama setahun, seperti itu. Gimana Bapak Jaliadi, ada tanggapan? Hanya itu tadi Pak, masalah penghinaan sanksi. Karena itu kan pajak Ya. yang kami diberikan sanksi itu masa pajak tahun 2021. 2021 ya? Iya, 2021. Itu yang kami rasa agak ganjil begitu. Artinya sementara Itu terkait kalau dengan PPh apa ya Pak? PPh 21 atau PPh 21. unifikasi? PPh 21 ya. Berarti karena memang di Kementerian Agama kan vertikal. Biasanya kementerian yang bersifat vertikal itu tunjangan dan gajinya agak lebih tinggi. Pastinya dari pegawai tersebut banyak yang di atas PTKP, sehingga Bapak harus perhatikan untuk ketika ada potongan setiap bulannya yang terutang pajak itu dilakukan pembuatan bukti potong 21-nya dan dilakukan pelaporan SPT masa 21. Karena kalau sampai terlambat memang biasanya PPh 21 dan PPN yang sering diterbitkan sanksinya oleh AR. Jadi nanti Bapak bisa konsultasi terlebih dahulu ke AR-nya, karena pada dasarnya yang menerbitkan sanksi itu ada yang namanya pengawasnya Bapak. Di Kementerian Agama itu biasanya ada AR, yang di KPP Bau-Bau dia yang menerbitkan sanksinya. Bisa kita koordinasi terkait dengan sanksi keterlambatannya, barangkali nanti bisa diberikan pengurangan. Itu adalah kebijaksanaan dari AR dan KPP Pratama Bau-Bau, seperti itu Pak. baik, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, untuk selanjutnya di pertanyaan ketiga, mohon untuk setiap satker dibatasi pertanyaannya sampai dengan 3 ya, karena mengingat waktu tinggal sedikit lagi. Silakan untuk Ibu Rahmawati dari PN Unaha. Ibu Rahmawati? Ya, siap Bu. Ya, terdengar suaranya. Mungkin saya minta pengulangan saja Pak yang tadi terkait bayaran jasa yang secara LS Pak. Kalau secara LS untuk rekanan yang tidak PKP Pak. Mohon mungkin dijelaskan ulangkan, tadi saya kurang dengar Pak. Itu saja Pak. Baik, yang terkait dengan pembayaran jasa untuk mekanisme langsung ya pembayarannya SP2D untuk belanja jasa yang tidak PKP. Jadi kan sebenarnya kalau belanja jasa itu kan kalau jasanya misalnya di bawah 2 juta rupiah itu dia tidak ada batasan, tetap kena 2%. Ketika jasa tersebut di atas 2 juta rupiah, maka selain terutang yang 2%, terutang juga yang PPN sebesar 11%. Nah, mekanisme pembayaran LS kan menggunakan SP2D, jadi nanti dibuatkan billingnya baru diserahkan ke KPPN untuk dilakukan penyetoran pajaknya, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan PKP itu nanti dia akan membuatkan faktur pajak melalui aplikasi Cortex kalau transaksinya mulai Januari. Kalau yang sebelumnya menggunakan web faktur, faktur 4.0, dia posting terus melakukan pelaporan SPT di web fakturnya. Sehingga untuk mekanisme LS nanti tetap menggunakan mekanisme aturan yang sama terkait dengan pembayaran pajaknya. Untuk yang di bawah 2 juta tarifnya 2%, ketika di atas 2 juta selain PPh 23 yang 2% dikenakan PPN sebesar 11%. Itu saja. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Rahmawati? Iya Pak, terkait laporannya di Cortex untuk rekanan yang tidak PKP kan Pak tidak bisa diterbitkan fakturnya Pak, tidak bisa dilaporkan Pak. Bagaimana menanggapi hal tersebut Pak? Jadi kalau dia tidak dapat menerbitkan faktur, jadi kan yang bisa melakukan pelaporan PPN itu dari rekanannya ya Pak Ibu yang sudah PKP. Dia kan tidak bisa membuat faktur dan tidak bisa melakukan pelaporan PPN. Nah otomatis dari instansi pemerintahnya juga di dalam PPN PUT 1107 ketika dia tidak membuat faktur juga dia tidak bisa melakukan pelaporan, sehingga memang ini yang jadi kendala karena di dalam aturan di dalam Cortex ini tidak mengakomodir terkait dengan rekanan yang bukan PKP, sehingga pastikan kita belanja di instansi di dalam
untuk penjual atau rekanan yang merupakan pengusaha kena pajak. Karena ketika kita tidak bertransaksi kepada PKP, maka ada loss terkait dengan pembayaran PPN-nya, seperti itu. Karena dia tidak wajib pungut PPN, seperti itu. Itu yang jadi masalah. Untuk pembuatan faktur dan pelaporan PPN tidak tersedia bagi yang bukan merupakan PKP. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya penanya keempat itu ada Ibu Falmawanti. Dipersilakan Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Saya langsung saja pada pertanyaan. Yang pertama, Pak, saya tadi tertarik dengan penjelasan Bapak terkait pengenaan jenis pajak, Pak. Di situ ada Bapak sering ngomong terkait kata kunci. Berarti jenis pajak ini kita tentukan ada kata kuncinya, Pak, ya, dalam satu transaksi. Misalkan begini, Pak. Kalau kita bertransaksi dengan usaha yang labelnya catering, Pak. Misalkan saya mau beli barang, mau beli makan, tapi saya pesannya ke ke warung yang labelnya itu catering. Saya pesannya itu saya minta nasi kotak dalam bentuk kotakan, berarti kata kuncinya itu nasi kotak atau cateringnya, Pak, untuk menetapkan jenis pajaknya PPh 22 atau 23. Pertanyaan pertama itu. Yang kedua, sepertinya tadi sudah dijawab di pertanyaan yang pertama kali, yang tadi orang pertama, terkait begini Pak, pengenaan biaya kebersihan ruangan, Pak. Misalkan begini, ada satu kegiatan, lalu kita minta ambil orang untuk membersihkan ruangan, Pak. Dia itu sebagai non-PNS misalkan di tempatnya itu di kantor kecamatan. Nah, itu udah betul Pak ya kalau kita kenakan PPh 21 bukan 23 atas jasanya. Lalu yang ketiga itu atas jasa tersebut karena jumlah yang kita mau berikan cuman 500.000, kita kan kurang paham terkait penghitungan PTKP atau bagaimana Pak. Nah, kita langsung kenakan 5% saja Pak. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat Pak, terakhir ini kalau misalkan begini Pak, misalkan ada pemotongan pajak, tapi misalkan transaksinya di bulan 11 Pak, tapi setor pajaknya itu di bulan 1 Pak. Bagaimana dampaknya itu Pak? Ataukah ada sanksi yang dikenakan? Nah, transaksinya itu bukan di kita, tapi di kecamatan Pak. Hanya kita kasih ke uangnya, dananya ke kecamatan. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fatmawati Patampang. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana kita membedakan jasa catering yang masuk kategori PPh 23 atau PPh 22. Ya, jadi begini ya. Ketika memang rekanan ini, dalam hal ini dia memang semacam perusahaan, dalam hal ini PT atau CV yang bergerak di bidang usaha catering, ya kategorinya sebagai catering, dia perusahaan, maka dia masuk kategori PPh pasal 23, terutang PPh pasal 23 sebesar 2%. Namun ketika kita belanja, misalnya nasi kotak di warung makan, dia kategorinya merupakan orang pribadi, maka masuk kategori PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Jadi cara membedakannya seperti itu, subjek penerima penghasilannya. Apakah dia PT yang memang bergerak di bidang catering, itu 2%. Kalau dia orang pribadi, maka dia masuk kategori PPh pasal 22. Selanjutnya terkait dengan biaya pengenaan tadi yang kebersihan untuk jasa kepada orang pribadi. Jadi kan tadi kita kasih contoh kayak dinas KLM, dia menyewa ruangan, dia menyewa jasa kebersihan. Nah, jasa kebersihan ini kepada PT, maka itu dia masuk kategori pasal 23, tergantung subjek penerima penghasilannya. Ketika jasanya kepada orang pribadi, maka dia akan mengikuti tarif PMK 168. Karena dia bukan PNS, nah kemudian juga dia bukan pegawai di situ misalnya, dia masuk kategori tadi yang pegawai tidak tetap yang menerima upah. Nah, ketika dia dibayar harian, maka ada PTKP-nya. PTKP harian untuk yang orang pribadi adalah 450.000. Ketika masih di bawah 450.000 per harinya,
maka tarifnya 0%. Nah, ketika dia per hari menerima 450.000 sampai dengan 2.500.000, terhutang 0,5%. Misalnya di hari pertama dia menerima 400.000, maka dia tidak terhutang pajak. Di hari kedua, dia menerima 450.000. Atas penghasilan yang 450.000 ini dikalikan dengan 0,5%, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan belanja di kecamatan di bulan 11. Nah, pajaknya baru dibayar di bulan 1. Otomatis kalau dia bayarnya nanti di bulan 1 atas transaksi di bulan 11, sementara di bulan 11 itu tidak ada penyetoran dan pelaporan pajak maksimal tanggal 20. Nah, atas pembayaran yang baru dilakukan di bulan 1 itu tadi bisa dikenakan sanksi, yakni keterlambatan lapor kalau dia SPT masa PPH sebesar 100.000. Kalau dia itu adalah transaksi PPN sementara rekanannya adalah PKP, maka dia bisa kena sanksi 500.000. Sehingga konsekuensinya adalah dilihat dari terkait dengan pembayaran yang sudah lewat dari tanggal 10 dan pelaporannya sudah lewat dari tanggal 20 bulan berikutnya. Sehingga pastikan kalau ada transaksi belanja di bulan November misalnya dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan di tanggal 20 agar terhindar dari sanksi. Seperti itu. Gimana, Bu? Ada tanggapan? Tadi Pak yang pertanyaan nomor 1 mungkin sedikit diini lagi. Kalau misalkan KPU yang belanja ke usaha catering itu loh Pak, misalnya saya pesan 100 kotak ke pengusaha catering begitu Pak. Dia memang labelnya catering. Kalau pengusaha catering itu statusnya orang pribadi, masuk kategori PPh pasal 22, perlakuannya seperti belanja barang. Tapi kalau dia misalnya sebagai perusahaan PT, CV, kategorinya, nanti kan diminta NPWP-nya, maka dia masuk kategori PPh pasal 23, tarifnya 2%, seperti itu. Oh, walaupun kita belinya kotakan Pak? Ya, walaupun kotakan, tapi kan subjek penerima penghasilannya itu PT yang bergerak di bidang usaha catering misalnya. Nah, dia masuk kategori PPh pasal 23. Seperti itu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, karena mengingat waktu kita berlanjut ke pertanyaan terakhir dari Ibu Andriani dari KSOP Kendari, dipersilakan. Belum terdengar suaranya. Masih belum terdengar. Sudah terdengar Pak suaranya? Ya, siap sudah Ibu. Oh, Oke, baik. Terima Silakan, kasih Bu. Pak atas kesempatannya. Saya langsung ke pertanyaannya aja. Seperti kita ketahui kalau PPh pasal 22 itu ada batasannya ya, transaksi 2 juta baru dia terkena PPh pasal 22. Kalau untuk PPh pasal 23 sendiri dia ada batasan nilai atau berapapun nilainya, bila itu kaitannya dengan jasa, dia terkena PPh pasal 23. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, bagaimana bila semisal nih transaksinya contohnya perbaikan motor lah di bengkel pinggir jalan. Dia nggak punya NPWP, Pak. Itu bisa nggak menggunakan, nggak punya NPWP atas nama apa bengkel A gitu. Bisa nggak menggunakan NPWP pribadi atau KTP si pemilik bengkel. Ya, yang ketiga terkait pelaporan di konteksnya Pak, itu ada yang pada saat kita nginput NPWP, pesannya itu NPWP belum terdaftar dalam sistem. Di konteks sendiri sebenarnya kita diarahkan langsung untuk menggunakan yang PIN 999000 itu Pak. Itu apakah bisa seperti itu Pak, kita membuat e-bupotnya dan pelaporannya. Baik, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Ibu Adriani dari KSOP Kendari. Jadi tadi pertanyaan pertama terkait dengan batasan untuk PPh 22, apakah sama di PPh 23 ada batasan nilainya? Jadi kita lihat dulu untuk yang PPh pasal 22 ini memang ada batasan nilai, sama halnya dengan PPN, ketika bertransaksi di bawah 2 juta tidak kena, ketika nilai transaksi sudah di atas 2 juta baru terkena PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Sementara kalau untuk PPh 23, berapapun nilai jasa, nilai sewanya tetap terutang sebesar 2% atas nilai transaksinya. Itu kalau menggunakan mekanisme pembayaran ke tokonya secara langsung atau ke penerima penghasilannya. Nah, ketika kita bertransaksi melalui marketplace atau retail daring pengadaan yang ditambahkan ke dalam PMK 59 ini, maka atas PPh 23, PPh 22, PPh pasal 4 ayat 2, itu terutangnya sama, yakni PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Jadi pembayaran PPh pasal 22 sebesar 0,5% tersebut dianggap sebagai pelunasan PPh pasal 23-nya, PPh pasal 4 ayat 2 maupun PPh pasal 22. Jadi ketika kita belanja secara langsung menggunakan aturan yang normal, tapi kalau melalui marketplace atau retail daring pengadaan hanya terutang PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Kalau PPN tetap sebesar 11% di dalam marketplace pengadaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk perbaikan motor di pinggir jalan. Nah, dengan adanya Cortex, NPWP untuk orang pribadi itu sudah tidak berlaku lagi, tapi sudah menggunakan NIK 16 digitnya. Jadi ketika orang pribadi tersebut sebelum Cortex belum memiliki NPWP, maka agar dia dapat dibuatkan bukti potong, harus terregistrasi terlebih dahulu ke dalam Cortex. Bisa diregistrasi ke menu yang tersedia untuk pengguna baru di dalam Cortex DJP, atau nanti ke kantor pelayanan pajak terdaftar untuk diregistrasi only. Jadi dia kalau registrasi only, bukan registrasi untuk pelaporan NPWP-nya, maka dia dapat NIK-nya diaktifasi untuk pembuatan bukti potong, tapi tidak perlu melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunan. Begitupun juga untuk pertanyaan selanjutnya, ketika NPWP belum terdaftar, di dalam bukti potong unifikasi maupun bukti potong PPh 21-nya, karena sebaiknya tidak menggunakan NPWP yang 99 itu, tapi dia upayakan bisa terregistrasi minimal aktif NIK-nya bisa digunakan ke dalam Cortex. Ketika kita input di dalam pembuatan bukti potong ada keterangan bahwa NIK-nya belum diaktifasi, maka silakan dia mendaftarkan diri untuk registrasi only saja di dalam Cortex supaya NIK tersebut dapat dijadikan dasar pemotongan pajaknya. Seperti itu. Ada tanggapan dari Ibu Andriani? Iya, Pak. Berarti yang wajib meregistrasi atau mendaftarkan itu mereka yang bersangkutan atau kami, Pak? Misalnya NPWP yang diberikan ternyata begitu diinput di Cortex muncul belum terdaftar di sistem seperti itu. Itu harusnya yang bersangkutan sendiri yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, Bu. Kan di cortex.djp.pajak.go.id, di situ ada pengguna baru, belum memiliki NPWP. Nah, dia daftar dari situ, nanti dia pilih pendaftaran apakah registrasi only atau dia ingin NPWP-nya diaktifkan sebagai supaya dapat menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya sampai dengan pelaporan. Ketika dia memilih registrasi only, maka dia hanya aktif untuk pembuatan bukti potong saja, seperti itu. Atau dia langsung ke kantor pelayanan pajak terdaftar, supaya NIK-nya bisa diaktifkan di sini. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Baik, karena keterbatasan waktu, untuk penanya selanjutnya silakan untuk dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami sampaikan ke narasumber dan kemudian akan kami sampaikan jawabannya kemudian. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah berakhirnya sesi diskusi, demikianlah seluruh rangkaian acara workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi atau disingkat Wakatobi berbulan 1 tahun 2025 telah kita ikuti bersama. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu para tamu undangan yang telah berkenan mengikuti acara ini.
Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami harap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan meningkatkan sinergi kita dalam mengelola APBN. Selanjutnya, kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi 2 daftar hadir yang tertera di Linktree dan juga evaluasi kegiatan untuk mendapatkan sertifikat acara di akhir pelatihan. Kami akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Siap. Untuk Pak Asmullah, terima kasih. Boleh izin untuk Siap. meninggalkan meeting, Pak. Terima kasih Pak Terima kasih Asbullah. Bapak Ibu semua. Makasih sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin mengundurkan diri dari ruang. Siap. Silakan, Pak. Baik.